Izin menyampaikan upaya pencegahan optimal penularan COVID-19 di sekitar para medis. Dengan pembimbing Dr. Kanti Yunika, spesialis CHTKL konsultan. Next. Untuk definisi kasus COVID-19, berdasarkan beratnya kasus, ini dari protokol tata laksana COVID dari berbagai himpunan dokter, dibagi menjadi tanpa gejala, yaitu kondisi ini merupakan kondisi teringan, pasien tidak ditemukan gejala, kemudian ringan atau tidak berkomplikasi, pasien dengan infeksi saluran nafas oleh virus tidak berkomplikasi dengan gejala, tidak spesifik seperti demam, lemah, batuk, dengan atau tanpa produksi sputum, adanya anoreksia, malaise, nyeri otot, sakit tenggorokan, sesak, kongesi hidung, sakit kepala. Meskipun jarang, pasien dapat dengan keluhan diare, mual, dan muntah. Pasien usia tua dan imunokompromis juga dengan gejala atipikal, termasuk di dalamnya kasus pneumonia ringan. Kemudian dibagi lagi menjadi derajat sedang atau moderat. Di sini pasien remaja atau dewasa dengan pneumonia, tetapi tidak ada tanda pneumonia berat dan tidak membutuhkan suplementasi oksigen, atau anak-anak dengan pneumonia tidak berat dengan keluhan batuk atau sulit bernafas disertai nafas yang cepat. Kemudian ada derajat berat atau pneumonia berat. Di sini pasien remaja atau dewasa dengan demam atau dalam pengawasan infeksi saluran nafas atau pneumonia ditambah 1 dari takip new. Pernafasannya lebih dari 30 kali per menit, distress pernafasan, saturasinya kurang dari 93%. Kemudian pada anak-anak dengan batuk atau kesulitan nafas ditambah setidaknya 1 dari sianosis sentral atau SpO2 kurang dari 90%, distress pernafasan berat seperti adanya mendengkur, tarikan dada, kemudian tanda pneumonia berat, ketidakmampuan menyusu atau minum, letargi atau penurunan kesadaran atau kejang. Kemudian yang terakhir kritis, pasien dengan gagal nafas, dengan ARDS, dengan shock septic, dan atau multiple organ failure. Kemudian untuk pencegahan penularan COVID sendiri pada diri kita sendiri, kita secara rutin untuk mengukur suhu tubuh 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. Selalu menggunakan masker jika keluar kamar dan tidak berinteraksi dengan anggota keluarga, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin, jaga jarak dengan keluarga atau physical distancing, upaya kamar tidur sendiri atau terpisah, dan menerapkan etika batuk. Kemudian juga untuk alat makan dan minum segera dicuci dengan air atau sabun, berjemur matahari minimal sekitar 10-15 menit setiap hari. Pakaian yang dipakai sebaiknya dimasukkan dalam kantong plastik atau wadah tertutup yang terpisah dengan pakaian kotor keluarga yang lain sebelum dicuci dan segera dimasukkan ke mesin cuci. Kemudian untuk lingkungan atau sekitar kamar, perhatikan ventilasi cahaya dan udara, membuka jendela kamar secara berkala, bila memungkinkan menggunakan APD saat membersihkan kamar, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau dengan hand sanitizer, bersihkan kamar setiap hari bila dengan air sabun atau bahan desinfektan lainnya. Kemudian untuk anggota keluarga, pakai masker, jaga jarak 1 meter dengan kita, senantiasa cuci tangan, jangan sentuh daerah wajah atau tidak yakin bila tidak bersih, senantiasa membuka jendela kamar agar sirkulasi udara tertukar, bersihkan sesering mungkin daerah yang mungkin tersentuh kita, misalnya gagang pintu atau lain-lain. Kemudian juga untuk pencegahan secara farmakologis, kita minum vitamin C untuk 14 hari dengan pilihannya vitamin tablet C non-asidik 500 mg per 6-8 jam oral untuk 14 hari, atau tablet hisap vitamin C 500 mg per 12 jam oral, ini selama 30 hari, atau multivitamin yang mengandung vitamin C 1-2 tablet per 24 jam selama 30 hari, dan dianjurkan multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, dan zinc. Kemudian untuk higien tangan, hidung, dan tidur untuk upaya promotif dan preventif terhadap infeksi, ini ternyata juga penting kita lakukan cuci hidung. Cuci hidung ini bekerja secara mekanik dengan membersihkan mukosa hidung secara langsung dengan menurunkan kekentalan lendir. Proses mekanik ini mengingatkan kemampuan kebersihan mukosilier dalam membilas antigen, partikel virus, bakteri, jamur, dan mediator inflamasi seperti prostalgadin dan leukotrin. Disarankan untuk cuci hidung ini dengan NaCl 0,9% karena larutan ini terjaga kebersihannya dan bersifat isotonik, serupa dengan sekret hidung.
membuat larutan hidung dengan garam dapur ini tidak diperbolehkan. Kemudian waktu yang dianjurkan untuk cuci hidung bagi orang yang sehat adalah sekali sehari sebelum tidur. Pada kasus ispa virus atau bakteri boleh lebih dari 2 kali sehari dan dilakukan hanya malam sebelum tidur dan pagi saat bangun tidur. Kemudian kita juga menggunakan APD, dan ini ada pada saat kita penggunaan APD kita memerlukan 4 unsur yang harus kita patuhi. Yang pertama, tetapkan indikasi penggunaan dengan mempertimbangkan risiko terpapar, dinamika transmisi. Ini transmisi penularan COVID ini adalah droplet dan kontak. Maka kita gunakan gaun, sarung tangan, masker bedah, penutup kepala, Google, sepatu pelindung. Kemudian dinamika transmisinya yaitu dia airborne, bisa terjadi pada tindakan yang memacu terjadinya aerosol. Kita gunakan gaun, sarung tangan, masker, menutup kepala, Google, sepatu pelindung, dan face shield. Kemudian cara pemakaian yang benar, cara melepas yang benar, dan cara pengumpulan atau disposal setelah dipakai. Pada COVID-19 ini adalah penyakit pernafasan yang berbeda dari penyakit virus Ebola yang ditularkan melalui cairan tubuh terinfeksi. Oleh karena terdapat perbedaan dalam hal transmisi, persyaratan APD untuk COVID berbeda dari yang diperlukan untuk Ebola. Secara spesifik, overall kadang disebut APD Ebola tidak diperlukan untuk pengelolaan pasien COVID-19. Tapi WHO sampai saat ini tidak merekomendasikan coverall, namun apabila tersedia dapat digunakan. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan APD. Sepertinya bagian ini sudah banyak kita ketahui, namun kita ulas untuk refresh lagi aja. Kita gunakan baju saat bekerja, kemudian kita lakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah menggunakan APD. Lakukan pembersihan tangan setiap melepaskan item APD, mandi setelah selesai menggunakan APD. Pada urutan pemasangan APD, seperti pada bagian ini ya, ganti baju dengan baju kerja, kenakan sepatu pelindung, pakai gaun atau jubah bersih, pakai masker bedah atau N95, pasang Google, pasang pelindung kepala, bila diperlukan menggunakan face shield, pasang sarung tangan. Untuk urutan melepasnya, buka sarung tangan, buka gaun, buka pelindung kepala face shield, buka Google, buka pelindung sepatu, buka masker bedah, buka sarung tangan. Nah, ini kita refresh lagi untuk pedoman perhatikan untuk penggunaan APD di poliklinik. Secara lengkap ya, karena kita berisiko terdapat airborne-nya. Kita pakai seperti yang urutannya tadi. Terus pakai masker N95. Next. Ini kalau kita mau periksa mulut, hidung, dan tenggorokan harus full seperti ini APD-nya. Next. Nah, untuk rekomendasi alternatif penggunaan saat krisis APD, masker N95 ini sebenarnya dia disposable, dapat dijadikan reuse dengan menggunakan pelindung wajah sampai dagu atau melapisinya dengan masker di luar masker N95. Kita biasanya pakai yang surgical mask itu. Masker N95 dapat dibuka dan dipasang kembali sebanyak 5 kali selama 8 jam. Reuse dapat dilakukan kecuali setelah masker N95 ini digunakan untuk tindakan aerosol. Kalau kita melakukan tindakan endoskopi atau operasi, sekali langsung dibuang. Ini contoh gambarnya untuk pemasangannya double. Cara pemakaian masker N95, dilapisi masker bedah di bagian luarnya. Dan ini cara pemasangan masker N95, cuci tangan, jangan lupa regangkan tali, pegang bagian atasnya, letakkan tangan dengan memegang bagian masker seperti di gambar, kemudian pasang tali bagian atas baru bagian bawah. Kemudian yang perlu kita ingat, kita paskan masker ini supaya tidak ada udara yang keluar atau masuk untuk mencegah penularan dari aerosol itu dengan menekan-nekan sesuai dengan bentuk hidung kita. Kita lakukan field test ini jangan lupa dengan meniupkan udara dari mulut. Bila tidak ada terasa aliran yang keluar dari masker itu berarti terpasang benar. Kalau masih ada yang bocor, kita harus paskan lagi untuk memasangnya. Next. Nah, untuk cara melepasnya ini, yang pertama kita pegang bagian bawah
arahkan ke atas sampai melewati kepala, kemudian pegang tali bagian atas sampai maskernya terlepas. Jika terkena cairan tubuh, maskernya dibuang. Kalau masih aman, maskernya kita bisa reuse dengan menaruhnya di kantong kertas. Nah, ini untuk tipe-tipe N95, ternyata itu ada beberapa tipe N95 produsennya yang familiar kita sih 3M. Kemudian ada produsen yang lain, bisa Kimberly-Clark, Jackson Safety, dan lain-lain. Tipe N95 ini yang digunakan untuk surgical mask yang sudah didaftarkan di FDA. Namun tidak berarti N95 yang tidak mendapat persetujuan FDA tidak dapat digunakan dalam penggunaan APD untuk COVID, karena semua N95 yang terverifikasi NIOHS memiliki prinsip filtrasi yang sama. WHO menyarankan N95 saja, bukan surgical mask N95. Next. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis N95 yang diproduksi 3M. Kalau kita perhatikan, dia ada keterangan yang di samping, ada NIOSH approve, ternyata semuanya di-approve sama NIOSH. Jadi sebenarnya N95 tipe semuanya ini bisa kita pakai. Cuman yang khusus yang surgical cuman ada 2. Yang tipenya 1860 sama 1870. Karena dia ada fluid resistant dan dia sudah terdaftar FDA untuk bisa digunakan surgery. Next. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nurul pemaparannya. Halo. Bisa kedengaran ya? Oke, Dok. Ya. Nah, terima kasih Bu Nurul pemaparannya ya. Kembali mengingatkan karena semakin banyak tenaga medis terutama di Rumah Sakit Karyadi yang terimbas, terpapar dan menjadi PDP, ODP, OTG dan lain-lain. Yang jelas ini harus perhatiannya semakin serius untuk pencegahan transmisi ini. Walaupun berkali-kali diingatkan, dengan adanya presentasi hari ini, kita bisa setidaknya diskusi kira-kira di bagian kita, atau mungkin yang dilihat oleh residen di Rumah Sakit Karyadi, apa sih yang kira-kira selain mungkin dari APD, apa yang bisa kita maksimalkan kembali gitu ya. Nah, untuk dari walaupun saya memang sudah WFH ya, tidak masuk sama sekali, tidak praktek sama sekali, namun kita sama-sama berusaha, kita sama-sama mendoakan agar seluruh tenaga kesehatan, termasuk apalagi kalian ya, untuk residen-residen kita semua, untuk staf-staf yang ada di RSDK, jadi ini permasalahan sebenarnya pun tanpa kejadian itu pun ini permasalahan kita semua, kita bersama, sehingga saya punya tanggung jawab di sini untuk mengingatkan kembali dan usaha apa sih yang bisa dimaksimalkan. Tadi sudah diberitahu oleh Dr. Nurul lebih ke arah spesifik ke arah APD ya, Dr. Nurul. Kira-kira ini kita mau diskusi. Untuk laring-paring semuanya hadir hari ini? Pak Hendro, Dokter. Ada? Ada, Dokter. Ada, Dokter. Ya. Di laring-paring mungkin ya, pemeriksaan kita sangat-sangat riskan, sehingga mungkin dari residen sudah diberitahukan oleh Dokter Munya sebagai KSMF ya, dan Dokter Ana untuk menghindari pemeriksaan buka mulut. Jadi baik yang di laring-paring maupun di divisi lain semaksimal mungkin untuk menghindari pemeriksaan buka mulut. Tapi harusnya ini memang ada usaha-usaha maksimal dari kita. Dari kita mulai aktivitas sehari-hari, usaha maksimal kita bukan hanya masalah APD, bukan hanya masalah physical distancing. Kira-kira ada nggak usaha lain yang bisa kita lakukan untuk pencegahan penularan COVID ini? Mungkin dari residen dulu. Izin menjawab, Dokter. Ya. Usaha yang dapat kita lakukan selain penggunaan APD mungkin dengan meningkatkan daya tahan tubuh, Dokter. Karena ini kan virus, sehingga regulator imun kita yang berpengaruh paling besar.
Apa yang kira-kira kalian sudah diusahakan untuk meningkatkan imunitas? Ya, salah satunya dengan olahraga, konsumsi vitamin, dan makanan, Dok. Oke. Ini saya pakai lampu emergency ya, masih tetap kelihatan ya. Oke. Kemudian apa lagi? Jadi hanya dengan makanan saja. Kira-kira makanan apa saja yang kira-kira bisa diusahakan di rumah yang itu simple, bisa. Jadi mungkin untuk mencari vitamin C high dose dan lain-lain itu agak kesulitan. Nutrisi apa sih kira-kira? Dan untuk informasi, saya juga menemukan jurnal bahwa ini sharing kita dari kebetulan teman-teman seangkatan bahwa vitamin C itu tidak bisa kalau secara oral itu belum tentu yang 1000 mg itu bisa terserap dengan baik. Jadi paling maksimal lebih kurang 200 mg, selebihnya itu diekskresikan. Nah, sehingga memang kita yang terbaik tetap adalah yang selain usaha makan, minum suplemen tadi, kita juga harus ada usaha memasukkan nutrisi yang alamiah, gitu. Contohnya dengan misalnya ya dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran ya, jadi itu tetap harus diopkan walaupun sudah masuk vitamin-vitamin suplemen. Kemudian yang bisa diupayakan juga yang maksimal vitamin D, jadi penelitian vitamin D untuk infeksi virus, apalagi untuk virus COVID ini juga sudah ada bahwa vitamin D ini bisa benar ya, bahwa vitamin bisa membantu untuk meningkatkan imunitas tadi ya, untuk melawan COVID. Vitamin D ini juga ternyata ada di kurma. Kurma di pagi hari itu bisa meningkatkan vitamin D. Jadi banyak sekali yang bisa kita usahakan, kita upayakan, minum madu yang asli dan lain-lain. Kemudian apalagi sih yang bisa kita upayakan? Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain? Dan itu termasuk murah ya, kayak kurma, madu masih kalau sekarang vitamin D3 yang aktif kalau kita minum suplemennya itu vitamin D3 itu untuk produk Nature itu sekitar 500 ribuan, itu yang 1000 mg sekitar itu, jadi udah mahal banget untuk diupayakan dan barangnya langka. Jadi yang natural itu sangat penting dan sebenarnya jauh lebih bisa diserap oleh tubuh. Begitu ya. Jadi sekadar sharing seperti yang kita ketahui yang sudah diisolasi itu untuk saat ini memang saya rutinkan madu, kemudian saya rutinkan juga habatus sauda, kebetulan di rumah juga ada habatus sauda ya. Itu yang rutin dikonsumsi kita itu saat ini ya, memang sempat kemarin juga minum probiotik karena di protapnya gizi, protap gizi 16 juga saya probiotik. Termaktub di protap-protap tersebut kita coba ikuti, yaitu ikhtiar ya, kalau misalnya memang masih terkena juga ya itu memang sudah takdir, tapi yang jelas kita ikhtiar yang maksimal, kita usaha yang maksimal. Selain itu, saya bisa share konten. Saya share konten sedikit. Bisa. Sebenarnya saya mau share aja sedikit. Ada, jadi kalau setiap pulang, setiap kemanapun, bukan hanya cuci tangan, bukan hanya cuci muka dan lain-lain seperti itu, tapi yang perlu diperhatikan barang-barang kecil yang mungkin kalian sentuh setiap hari. Contohnya ballpoint, kemudian HP dan lain-lain itu harus didesinfeksi. Gimana cara desinfeksi yang maksimal tapi yang optimal tapi murah? Gimana kira-kira Bu Nurul, ada ide? Bungkus plastik ya dok sebelum dipakai. Mm-hmm. Habis itu plastiknya kalau kita mau lepas kasih desinfeksi dulu, habis itu dibuang plastiknya. Plastiknya, oke. Desinfeksinya gimana? Biasanya gimana? Residen desinfeksinya gimana? Pakai hand wrap sih dok. Pakai hand wrap. Hand wrap ya? Ya dok. Jadi langsung di hand wrap gitu ya?
Oke, kalau di rumah, misalnya di kendaraan, pulang ya, naik mobil, terus pulang ke rumah, gimana sih kira-kira protap di rumah? Bu Nurul masih punya bayi nggak ya? Masih punya bayi ya? 2 tahun ya? Saya di kosan tapi dok sendirian. Oh, lo bayinya mana? Di rumah. Oh, berarti nggak pulang-pulang dulu ya? Oke. Ya, tapi tentu saja kan tetap menjaga ya, gimana caranya kan kalau pulang misalnya cuci tangan dan lain-lain. Sediakan juga, jadi ada namanya tisu kering bahan tisu basah. Itu bisa untuk jadi kalau kita yang kita pakai sehari-hari kan alkohol swab itu yang kecil itu ya. Harganya kan juga lumayan ya, walaupun ya nggak mahal-mahal banget sih, tapi kan tetap aja kalau misalnya buat setiap hari kan boros juga ya. Nah, kita bisa bikin sendiri, itu bisa dicari di Shopee, Tokped gitu ya. Clue-nya adalah tisu kering bahan tisu basah atau tisu kompor. Nah, itu bisa digunting kecil-kecil itu untuk membersihin handphone. Bersihin handphone, pokoknya barang-barang yang kecil kalau misalnya kita baru bepergian. Kemudian kalau untuk barang-barang yang besar, misalnya apa ya barang yang besar ya? Apa ya, Bu Nur? Misalnya dompet atau ini tas ya. Tas yang digunakan juga jangan tas yang besar-besar, tas dan bukan tas yang terbuat dari kain. Jadi memang sudah di-set dari awal. Ini tolong diperhatikan sekali. Semua barang-barang itu yang gampang dibersihkan, yang gampang didesinfeksi. Nah, untuk yang besar-besar bisa menggunakan tisu tadi, nggak usah dipotong-potong, dikasihin alkohol 70% semua, direndam, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, itu setiap pulang selalu ambil itu. Jadi wadah yang besar tadi untuk yang barang yang besar-besar. Itu mempermudah sekali kita untuk melakukan desinfeksi sehingga yang di rumah masih masih bergabung sama keluarga, masih ada nggak ya yang masih sama anak-anak sama keluarga, mestinya masih ada ya, tapi tetap harus diperhatikan itu. Jadi desinfeksi saat pulang ke rumah itu sangat diperhatikan. Ada yang mau sebentar ya. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau apa ya? Kita diskusi aja kira-kira kesulitannya apa. Memang yang terdeteksi 2 itu termasuk banyak apa sedikit? Ya, kalau dibandingkan dengan residen bedah mungkin bisa dibilang sedikit, tapi kalau misalnya KLB jelas sudah sangat KLB ya. Tetap aja angka positif ini merupakan suatu shocking terapi ya, shocking reaction harus ada, ya itu tadi, kita harus lebih serius lagi nih, apa aja yang harus kita lakukan. Jadi jangan lupakan tadi nutrisi itu terpenting saat ini, walaupun bulan puasa, tetap berpuasa, nanti sebentar lagi kita akan menemui bulan puasa, tetap saat sahur, jangan lupakan sahur dan berbuka dengan yang betul-betul bergizi, gitu. Oke? Ya. Ada yang mau bisa, ada yang mau menambahkan atau kita diskusi apapun yang bisa kita lakukan untuk pencegahan ini? Atau ada kendala apa yang bisa kita bantu dari staf mungkin ya? Silahkan ya ini memang saya bukan bertindak sebagai KPS, tapi sebagai staf Laring-Faring, sebenarnya jadi dari awal saya sudah meminta rekomendasi ke Kodim Laring-Faring dari awal, itu bulan Maret awal kalau nggak salah. Saya masih punya screenshot-nya. Itu jadi memang sudah mengingatkan bahwa kita harus segera mengeluarkan rekomendasi dari Kodi, meminta rekomendasi ke Perhati untuk segera mengeluarkan rekomendasi APD tadi yang sudah sekarang alhamdulillah saat ini sudah keluar ya. Jadi memang dari awal memang sudah prediksi memang kondisi yang seperti ini akan kita temui. Makanya di awal juga saya juga langsung ke forum THT sudah memasukkan warning dari awal, kalian harus berhati-hati ya, sebelum ada yang positif di Karyadi itu saya sudah masuk ke forum THT kan. Nah, seperti itu, karena memang prediksi ini sangat penting dari Laring-Faring, droplet, itu seperti yang video yang mungkin kalian sudah lihat yang dari Jepang, 19 Jepang itu,
itu sangat riskan. Jadi spesialis THT ini sangat-sangat riskan. Begitu ya, tapi jangan takut ya, selama masih diberikan kesehatan, masih diberikan daya tahan tubuh yang baik, asal kita jangan menjadi karier yang tidak terdeteksi sehingga membahayakan orang lain dan kita tidak menjaga diri. Gitu. Di rumah masih memakai masker atau setidaknya kalau misalnya ngekos keluar kos-kosan masih pakai masker kan? Masih dok. Masih ya. Masih dok. Ada yang mau menambahkan, mungkin ada tips lain yang kita siang ini mungkin bisa untuk berbagi ya. Sebenarnya juga ada sistem di mana itu telemedicine bukan hanya yang berada di Halodoc dan lain-lain, tapi juga di rumah sakit sebenarnya untuk saat ini pun sebenarnya sangat-sangat memungkinkan dengan telemedicine. Misalnya pasien berada di luar klinik, kemudian kita di dalam klinik, kita men-screening dari awal, tapi face-to-face misalnya boleh dengan WA call, misalnya mereka nomor WA-nya sudah dicatat di registrasi di depan, kemudian kita bisa, saat giliran mereka kita mem-WA call aja dulu, gimana Ibu, ada keluhan apa, misalnya seperti ini kan, face-to-face seperti itu ya, tapi dia berada jauh di luar gitu, bukan di face-to-face di depan kita. Ya, jadi bisa mengurangi, pemakaian N95 dan lain-lain. Yang betul-betul istilahnya, ya. Jadi kalau yang betul-betul harus kita periksa, harus mendekat, baru kita mendekat. Jadi itu screening berlapisnya seperti itu. Sebenarnya sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan. Bahkan kalau di luar negeri ada juga yang memberlakukan pasien itu ngantrinya di mobil masing-masing. Jadi begitu panggilan ada sudah mendekati panggilan dia, misalnya kurang 2 pasien, itu ada yang memberitahukan dari perawat, memberitahukan kurang 2 pasien, siap-siap, gitu. Begitu pasien yang terakhir selesai, dia sudah siap masuk, jadi satu-satu masuknya, betul-betul berjarak, jadi itu kalau dari pasien. Nah, sekarang ternyata transmisinya lokalnya bahkan dari teman sejawat sendiri. Nah, itu makanya ya memang di rumah sakit kurangi, nggak perlu bercanda di rumah sakit, nggak perlu banyak bicara di rumah sakit ya. Kalau misalnya mengerjakan tugas sudah, laksanakan tugas sudah, karena semakin banyak bicara, semakin banyak droplet yang keluar. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mohon maaf agak keluar dari topik modul dan lain-lain, karena sebenarnya ini juga harusnya dimasukkan ke modul THT, ya, karena berhubungan dengan faringitis COVID. COVID yang menyebabkan nyeri telan tadi. Karena di awal adalah pintu masuknya tetap mukosa, dan mukosa yang terbanyak adalah kita tahu bahwa yang paling depan, paling nomor 1 masuknya ya di daerah THT, gitu. Ya, dari hidung, ya dari konjungtiva bisa, mukosa mata juga bisa, terus dari ya itu paling sering ya dari mukosa hidung saat droplet itu keluar, kita juga bisa menghirup dan lain-lain seperti itu ya. Sehingga tadi memang ada anjuran dari Kodirinologi untuk melakukan cuci hidung. Melakukan cuci hidung setidaknya 1 kali sehari ya, baru pulang bepergian dari mana-mana itu melakukan cuci hidung dengan cara yang sudah diajarkan. Namun memang tidak bisa kita berikan secara evidence, belum ada ya untuk penelitiannya kan memang belum ke arah sana, cuma tetap disarankan. Apalagi untuk tenaga medis, silahkan lakukan cuci hidung saat pulang dari rumah masing-masing, ya. Begitu. Ada yang mau menambahkan? Mungkin bukan dari laring-paring juga nggak apa-apa. Izin bertanya dok, mungkin minta rekomendasi ya dok. Kita kan memang sudah dapat N95 dan penggunaannya selama ini kan kita double dengan surgical mask di depan, kemudian kita simpan di kantong kertas. Kemudian untuk mensterilkannya gimana ya dok? Apa cuma kita simpan gitu aja atau gimana sebagai kita anak kos kayak gini dok? Ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan pakai yang metode tadi dengan kertas amplop tadi, itu bisa kemudian UV-nya dari sinar matahari. Tapi ada juga yang meragukan itu, jadi menggunakan UV yang terbaik, begitu.
Jadi ada sterilisator, ada beberapa macam ya sterilisator UV-nya itu, bahkan ada yang mereknya Corona juga. Jadi sesuai dengan nama virusnya, Corona juga. Ya, itu ada juga yang seperti itu ya. Ini hanya kebetulan saja ya, tapi ada juga yang menggunakan itu pun tetap terkena ya, karena memang ini multi, ya dia sudah spreading-nya sudah nggak tahu lagi ini yang kenapa, apakah APD-nya, apa karena yang lain-lain ya. Yang jelas ada juga yang sudah memakai itu tetap terkena juga. Jadi bagaimana pemakaian yang terbaik? Pemakaian terbaik tentu saja sekali pakai kan. Nah, tapi itu mungkin nggak mungkin. Nah, kalau saya ya ini mungkin hanya dengan pandemi seperti ini sebenarnya kita boleh berkreasi. Berkreasi itu bukan berkreasi yang minimal. Maksud saya kalau kita menggunakan APD sudah menggunakan APD yang optimal. Jadi optimal di sini maksudnya adalah yang sesuai standar. Kalau kita mau menggunakan, misalnya kita nambahin surgical mask lagi, itu boleh, nggak apa-apa. Kemudian atau kita mungkin tidak melakukan pemeriksaan fisik. Jadi kita hanya melakukan anamnesis, surgical mask aja cukup. Itu standar. Kalau kita mau memasukkan lagi bahan filter, itu lebih baik. Tapi dengan catatan tetap harus terbungkus rapi dan agak bengep gitu. Jadi agak bengapnya gini seperti itu akhirnya ya memang nafas kita yang agak terganggu. Tapi sebenarnya kalau misalnya sudah berjarak sama pasien, kemudian kita bengapnya itu kita lepaskan sedikit di daerah kanan kiri itu masih lebih aman dibandingkan kita tidak sama sekali mendouble gitu. Cuma terkadang tim PPI ya yang tidak mengizinkan. Nah, kalau saya demi keamanan kita bersama, bagaimana cara yang terbaik lah. Ya, itu kalian pasti tahu caranya bagaimana ya. Jangan pernah takut dikatakan lebay dibandingkan bye-bye. Daripada kalian cuma dibilang kasihan kalau misalnya lewat, mendingan dikatakan berlebihan. Paham ya maksud saya? Untuk kondisi pandemi ini. Jadi bukan berarti kita meminimalisir standarisasi, tapi kita justru menambah proteksi. Bagi saya, proteksi yang lebih baik itu adalah ya proteksi yang lebih tinggi dari standar harusnya gitu. Cuma, nah ini kondisinya begini ya. Jadi kalau apa yang terbaik saat ini memang sebenarnya adalah yang direkomendasikan tetap yang UV. Tapi karena ketiadaan tadi ya paling ya itu. Kalau sudah aerosol, mekanisme aerosol seperti tadi yang sudah disebutkan, ya jangan coba-coba dipakai lagi ya. Apalagi kalau sudah nggak karu-karuan lah, gitu. Jadi itu bisa dipertimbangkan. Yang paling penting adalah berdoa. Itu ya, penolak bala, penolak ininya. Jadi itu pagi hari jangan lupakan untuk berdoa, berpikiran positif, meningkatkan hormon-hormon baik dalam tubuh kita. Kemudian juga ya tadi nutrisinya jangan dilupakan ya, karena apapun usaha kita udah maksimal ya, nempel satu aja virus bisa jadi kita jadi positif ya kan? Gitu. Dan satu virus itu kita nggak tahu apa misalnya masuk ke upil, apa masuk ke lewat jari cemari, kita nggak tahu dari mana. Atau nempel di jilbab dikit kan ya, waktu ngelepas tetap aja nempel di pipi belakang ya kan, kita nggak tahu. Jadi tetap semangat ya. Sebaiknya kalau memang punya saling berbagi lah intinya. Kalau misalnya memang ada kelebihan untuk perawat juga bisa saling berbagi. Misalnya, saya ada madu, misalnya lebih ada banyak, misalnya gitu ya. Kalian jumpai perawat-perawat yang terdekat lah. Nah itu dilihat juga ya, karena ya untuk saat ini memang kita diuji kebersamaan kita ya. Gitu. Tetap semangat ya, Bu Nurul. Ya, terlihat baik nggak? Ya sabar. Yang di Larinfari semuanya, gimana kabarnya hari ini? Jadi dok, alhamdulillah. Pak Hendro? Ya dokter. Sehat. Alhamdulillah saya dokter. Sehat ya, Chief? Gimana, Chief? Alhamdulillah sehat, dokter. Oke, Bu Sufi gimana penelitiannya? Itu yang sakit. Udah selesai ya? Itu yang bikin sakit kepala, dok. Iya, dok. Jangan menurunkan imun. Siap, dok. Pikir santai.
sambil dikerjakan sambil santai ya. Ya, intinya jangan sampai menurunkan imun, jadi jangan stres ya, kerjakan aja apa yang bisa dilakukan. Ada yang mau sharing mungkin? Masih ada yang mau sharing atau mau nambahkan atau ada pertanyaan ya? Yang jelas ini terus apa namanya, perkembangan ilmu terus berkembang, semakin hari ada aja masukan-masukan ilmu dari luar, bahkan WHO juga awalnya bilang ini bukan aerosol, terus kemudian mengatakan bahwa ini aerosol, kemudian menarik kembali, oh enggak, ini hanya, nah seperti itu, jadi berubah-ubah, bisa berubah-ubah karena memang ya memang COVID ini baru gitu dengan pembawaan yang agak nyeleneh gitulah ya. Tapi intinya sebenarnya adalah virus ini adalah sudah tahu ya yang hasil forensik dari pasien COVID ya. Pasien COVID itu kan memang banyaknya pengentalan. Sebenarnya kalau tanpa dilakukan forensik pun sudah kita bisa membayangkan dari patofisiologinya di saluran-saluran nafas, di bronkus dan lain-lain itu terjadi pengentalan mukus di sana yang tidak bisa keluar. Sehingga saat dilakukan, terkadang kalau dilakukan ventilator, dipasang ventilator malah justru numpuk di dalam. Sehingga makanya kalau kita dengar di luar sana jarang sekali yang menggunakan ventilator kemudian malah sembuh, itu agak jarang. Mungkin memang karena memang sudah stadium akhir, kalau misalnya udah nafasnya sesek banget dibantu ventilator paling ya itu tadi malah numpuk di dalam. Jadi intinya apa? Sebenarnya adalah dari awal sudah ada pengurangan bagaimana caranya bronkus itu tidak sempit, ya, jadi saluran nafas itu tidak sempit, kemudian sekret itu tidak mengumpul, sekret itu tidak overproduktif, bagaimana caranya itu? Nah, di awal memang tidak dianjurkan untuk pemberian steroid atau antiinflamasi, tapi justru inflamasi ini yang bermain, ya, belum lagi badai sitokin. Nah, makanya di awal kita sebagai spesialis THT apa yang bisa kita lakukan? Bagi pasien-pasien atau mungkin rekan-rekan kita, para medis yang mempunyai gejala, ada yang punya asma dan lain-lain, itu jangan lupa siapkan juga Spray. Nasal spray, steroid nasal spray bisa. Jadi sekarang sudah mulai diterima, boleh diberikan steroid apalagi di fase awal. Ya, jadi untuk memutus inflamasi. Jadi memang ya, itu tadi berubah-ubah ya masih. Nah, untuk saat ini sudah mulai diterima kembali karena memang ada penelitiannya bahwa ternyata steroid itu membantu sekali gitu ya. Nah, cuma dari awal kita memberikan itu tadi. Jadi cuci hidung, kemudian diberikan nasal steroid. Jadi di pernafasan depan itu sudah mulai bisa kita bersihkan over sekretnya tadi ya. Kemudian jangan lupa minum yang hangat-hangat karena apa tadi? Bisa membantu proses mukolisis. Begitu. Ya, dan penggunaan mukolitik semacam asetilsistein seperti itu juga sangat-sangat berguna gitu. Jadi memang kalian kalau memang bisa bukan menyimpan ya. Kalau memang punya, jadi kalau misalnya ada yang punya asma, ada yang punya bronkitis alergi, punya rinitis alergi ya dari sekarang sudah mulai siap-siap mempersiapkan ya produk-produk tadi ya, nasal spray, cuci hidung itu dirutinkan sebaiknya seperti itu gitu ya. Jadi untuk penularannya juga tadi cuci segala macam yang bisa dicuci ya, termasuk cuci hidung, cuci muka gitu ya, yang cowok-cowok tuh ya, jadi bukan cuma wanita aja yang butuh cuci muka, terkadang ya cowok-cowok itu juga butuh ya. Bukan hanya wanita yang butuh triple pembersihan wajah kalau habis pakai bedak. Kadang pria pun juga, apalagi untuk saat ini memang semuanya coba diterapkan ya untuk perawatan cucian tadi ya. Ada yang mau ditambahkan lagi atau ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana Bu Nurul sebagai presentan, ada tambahan? Belum, Dok. Ya, kira-kira bisa diterapkan nggak Bu Nurul nih? Di rumah udah sedia apa aja nih cucinya nih di kosan? Ada
di kosan disediakan desinfektan, Dok. Jadi sebenarnya udah aman sih untuk sanitizer atau macam-macam sudah ada. Semprot-semprot itu ada sih, Dok. Dibikin. Oke, ya untuk nutrisinya apa aja nih? Kebetulan saya menyetok kurma sama madu itu dari dulu sebelum ada COVID juga sudah nyetok sih, Dok. Sudah nyetok ya. Makanya luar biasa gesit nih ini sekarang. Oke, yang lain gimana? Sudah nyetok semua ya? Untuk pokoknya nomor 1 adalah nutrisi asupan ya. Kemudian GI tract yang baik itu juga membantu sistem respirasi yang baik. Penelitian juga. Ya, jadi apa yang kita makan itu bukan hanya ternyata bukan hanya gut is the second brain, gut GUT ya, jadi sistem pencernaan bukan hanya itu, tapi juga untuk respirasi semuanya juga berawal dari nutrisi kita, itu ngaruh banget gitu. Makanya nutrisi itu kalau misalnya bahasa TCM-nya nih, bahasa traditional Chinese medicine ya, karena kalau di Cina itu mereka bahkan bukan hanya kedokteran barat, tapi juga kedokteran ya tadi traditional Chinese medicine-nya juga masuk dan mereka akui gitu loh. Ya, jadi di saat obat-obatan medis yang baratnya itu juga mulai menipis, mereka sangat menggenjot untuk TCM-nya dari mereka. Nah, itu ada yang namanya nutrisi yang bersifat hangat, ada nutrisi bersifat dingin. Jadi ada beberapa nutrisi yang itu akan membantu kita untuk saluran nafas, untuk problem saluran nafas seperti COVID ini, itu adalah yang nutrisi yang bersifat hangat, menghangatkan, termasuk yang habatus sauda itu juga menghangatkan. Makanya terkadang kalau misalnya minum habatus sauda, atau kita sebut juga bahasa ininya apa, Bu Sufi, siapa ya penelitian habatus sauda? Bahasa ilmiahnya apa? Nigella sativa, Dokter. Nigella sativa. Iya, Bu Fani. Terima kasih. Iya, Nigella sativa ini bersifat hangat ya, Bu Fani ya. Sudah jalan Bu Fani penelitiannya? Sudah, Dok. Sudah? Sudah, ya. Untuk pasien-pasien LPR ya? Oh, bukan saya yang tikus, Dok, yang LPR Bu Lucia. Oh, oke. Udah ada hasil, belum ada ya? Belum, Dokter. Tapi tetap bisa jalan kan? Bisa, Dok. Menciptakannya. Oke. Ya. Nah itu, jadi itu baik sekali ya untuk daya tahan tubuh, untuk untuk saat ini ada beberapa residen interna yang disupport, ada donasi gitu ya. Diberikan madu yang diberikan habatus saudanya juga. Ada habatus sauda, madu yang terbaik insya Allah, karena memang beliau adalah seorang advisor peneliti untuk yang herbal pasca panen. Jadi bukan herbal sebenarnya, tapi ya itu tadi itu semua sudah ada penelitiannya bahwa madu meningkatkan daya tahan tubuh, habatus sauda juga sama. Dan itu ya alhamdulillah sih yang awalnya ada keluhan, kemudian saat ini semakin perbaikan. Gitu ya. Semoga nanti ada donasi lagi dari beliau, nanti mungkin akan didonasikan juga untuk residen kita kalau ada datang lagi. Begitu ya. Jadi terutama untuk yang positif dulu yang kita utamakan. Ya. Jadi yang bersifat nutrisi ini tidak ada salahnya untuk dicoba, apalagi sudah banyak penelitian-penelitian ya, dan sudah direkomendasikan juga oleh bagian gizi, sudah ada protapnya apa saja makanan-makanan yang bisa kita gunakan untuk tadi membantu daya tahan tubuh. Begitu. Kalau sudah tidak ada, bisa ditutup Bu Nurul. Keep safe ya semua. Semangat. Ya. 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 Oke. Terima kasih. Presentasi dari Laring-Faring pada siang hari ini selesai. Sampai ketemu lagi teman-teman dan Dr. Kanti sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.